Meski Supriyani dituntut bebas, kuasa hukum bakal ajukan pleidoy. Tuntutan JPU dinilai ada yang aneh. Guru Supriyani dituntut bebas dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya berinisial D. Tuntutan bebas itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dalam pertimbangannya, JPU menilai luka pada D tidak pada organ vital dan tidak mengganggu korban. Perbuatan Supriyani terhadap korban juga dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Selama 7 kali persidangan, Supriyani juga dinilai sopan dan kooperatif. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, kata JPU. Senin, dilansir tribunnews.ultra.com. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pleidoy atau pembelaan meski kliennya dituntut bebas. Sidang tersebut rencananya dilaksanakan pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Andri mengatakan, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Sebab, kata Andri, alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, jelasnya. Dua polisi pejabat Polsek Baito dicopot terkait kasus guru Supriyani. Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait penanganan guru honorer, Supriyani. Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Surat telegram yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024, menyatakan bahwa Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ibda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibda Amiruddin digantikan oleh Aibtu Indrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai KSPKT 3 Polsek Palangga. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, mengonfirmasi pencopotan ini. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, ujarnya saat ditemui di Andulo. Febri menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani. Dugaan pelanggaran etik terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, menyatakan bahwa pencopotan belum berarti adanya pembuktian pelanggaran etik. Belum, katanya saat ditanya mengenai status pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, menambahkan bahwa tim internal Polda telah memeriksa 7 personel polisi, 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik, jelasnya. Is menegaskan bahwa tindakan ini merupakan komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini, kedua anggota tersebut akan dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyidik Propam. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum. Guru Supriyani dituntut bebas dari tuduhan aniaya siswanya anak polisi. Guru honorer Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pada Senin,
tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutisna. Dalam sidang tersebut, JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang murid SD yang merupakan anak seorang polisi, seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. Menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ujar Ujang Sutisna saat membacakan tuntutan. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, bisa menuntut bebas kliennya dari tuduhan penganiayaan anak polisi, Aibda WH. Hal tersebut disampaikan Andri jelang sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Harapan ini karena dari beberapa fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi tidak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban. Kami berharap berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak ada bukti yang membuktikan Ibu Supriyani telah melakukan pemukulan, katanya, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Sehingga kami berharap JPU bisa menuntut bebas Ibu Supriyani, lanjut Andri Darmawan menambahkan. Menurut Andri, tuntutan bebas karena sesuai peraturan Jaksa Agung, jika kasus yang bergulir tidak ada bukti selama persidangan, maka JPU menuntut bebas. Saya pikir ini bukan sesuatu yang haram, karena itu sudah diatur dalam peraturan Jaksa Agung. Kalau bukti-bukti tidak bisa membuktikan dakwaan JPU pada saat persidangan, maka dituntut bebas, jelasnya. Andri mengungkapkan, saat ini Supriyani berada di kota Kendari dan sedang dalam pengawasan tim kuasa hukum. Karena memang kemarin ada banyak pihak-pihak yang mencoba menggiring-giring mau bertemu dengan Supriyani, ujar Andri. Menuntut terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 Pasal 80 ayat 1 Yunto Pasal 76 huruf C Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun